Selama ini kami beramal dengan hadis dhaif, tapi ada ustadz yang kata haram beramal dengan hadis dhaif kerana hadis dhaif sama dengan hadis palsu. Dua kemungkinan, ustadz itu salah atau yang bertanya ini tak paham. Dengar baik-baik apa kata Imam Nawawi. Ittafaqa ahlus sunnati, ittafaqal ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ini Nawawi yang berkata, sepakat ulama boleh beramal dengan hadis dhaif fi fadailil a'mal, dalam masalah fadail a'mal. Makanya ulama tak mempermasalahkan hadis dhaif selama cukup 5 syarat, kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Takrib yang ditulis Nawawi, disyarah oleh Suyuti, Tadribur Rawi syarah Takrib An-Nawawi. Tidak dalam masalah akidah, tidak dalam masalah halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. Dia dalam masalah fadail amal dan masih berpayung bernaung di bawah hadis sahih, maka boleh pakai hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Belum lagi kurma itu masuk ke mulut dah berkelahi. Hadis dhaif jangan pakai, jangan pakai hadis dhaif. Aku 5 tahun mabuk minum khamar, tak ada orang melarang. Hari ini baru baca Allah malakasum tu kau larang aku. Ini untuk engkau. Orang menjadi rusak persaudaraan kerana hadis dhaif. Maka hadis dhaif boleh diamalkan selama cukup 5 syarat. Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail amal, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu bukan hadis palsu, tapi katanya dia ada dalam kitab Al-Mawdu'at. Jangan baca satu kitab, sebab Ibnul Qayyim penulis Al-Mawdu'at melampau. Ulama lain tidak mengatakan tuntut ilmu ke negeri Cina itu hadis palsu, tapi hadis dhaif, setakat dhaif, tak sampai pada maudhu'. Maudhu' palsu, bukan hadis sama sekali. Al-Bazinjan syifaun min kulli da', terong, obat dari segala macam penyakit. Itu memanglah palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Supaya dia laku, dia buat hadis palsu. Maka ini tak betul. Maka kita mesti tengok ini hadis sahih di bawah sahih, hasan di bawah hasan, dhaif di bawah dhaif, maudhu'. Bila dia maudhu', kita tak boleh pakai sama sekali. Tapi dia dhaif, boleh dipakai bila cukup 5 syarat. Jangan baca kitab Zakaria Kandahlawi Fadail Amal, banyak hadis dhaif. Bila Fadail Amal Zakaria Kandahlawi tak boleh dipakai, maka tak boleh pakai Sunan Tirmizi, sebab Sunan Tirmizi banyak hadis dhaif, Sunan Abi Dawud banyak hadis dhaif, bahkan Musnad Ahmad bin Hanbal merata-rata banyak hadis dhaif di dalam, tak boleh pakai. Apa makna Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan hadis dhaif dalam kitabnya? Supaya orang tahu bahawa hadis dhaif boleh dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya Yahya, semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai Buya. Mau tanya Buya, bagaimana status hadis dhaif? Apakah sama statusnya dengan hadis maudhu, dan bagaimana hukumnya jika hadis dhaif diamalkan? Kezaliman orang yang katanya alim di akhir zaman ini adalah di saat menyamakan hadis dhaif dengan hadis maudhu. Hadis dhaif bukan hadis maudhu. Hadis maudhu adalah palsu. Kalau hadis dhaif, dilihat dhaifnya apa sebabnya, karena dustanya perawi atau dan sebagainya. Baik, kalau maudhu tidak ketemu asalnya, hadis palsu buatan orang, tidak bisa dicari sanadnya sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis dhaif bukan hadis maudhu, cuman ada dhaifnya yang parah sehingga sangat mendekati maudhu. Inilah akhir zaman ini ada orang yang memilah-milah, ini hadis dhaif, ini hadis sahih, membuat fitnah. Tidak ada ulama dari masa ke masa di saat mereka mengambil hadis sahih, kecuali dalam bukunya juga masukkan hadis dhaif, bukan hadis maudhu. Untuk istishhad hadis dhaif diambil oleh mereka. Anda tanya ulama manapun, dalam bukunya pasti membawa hadis dhaif. Setelah mendatangkan hadis sahih, hadis dhaif. Hadis dhaif bukan hadis maudhu. Makanya sekarang ada pemilihan hadis dhaif, dhaifah, dhaifah. Seolah-olah kalau sudah dhaif menurut orang ini langsung maudhu. Siapapun yang mengambilnya adalah langsung salah. Innalillah. Mulai kapan hadis dhaif menjadi hadis maudhu? Bukankah dhaif nanti kalau ketemu dhaif sebagian hadis menjadi hasan li ghairihi? Menjadi hasan, naik di saat bertemu hadis. Ada beberapa aturan tertentu dalam ilmu hadis. Kemudian juga yang kedua, masalah kedhaifan hadis itu kadang berbeda antara alim dengan alim. Imam Bukhari itu dengan Imam Muslim itu sama-sama hebat,
Cuman mereka ternyata punya perbedaan di dalam syarat qabul. Kapan hadis itu diterima dan kapan hadis itu tidak diterima. Sehingga kadang dhaif menurut Imam Bukhari ternyata sahih menurut Imam Muslim. Ada perbedaan. Misalnya ittisalus sanad dalam madhab Imam Bukhari, menurut Imam Bukhari kalau namanya ittisal sanad antara guru dengan murid itu sambung sanadnya harus satu masa dan terbukti al-luqhi, harus terbukti bertemu. Terbukti bertemu duduk baru dikatakan hadisnya sambung. Imam Muslim tidak, yang penting satu masa dan mungkin bertemu sudah selesai. Ini adalah masalah perbedaan di sini, syarat qabul ini. Sehingga antara Imam Bukhari dan Imam Muslim karena ada perbedaan, tidak diterima oleh Imam Bukhari, ternyata Imam Muslim adalah sahih. Sahih menurut Imam Bukhari tidak. Jadi kadang dhaif menurut Ibnu Huzaimah, ternyata sahih menurut imam yang lainnya. At-Tirmidzi. Ibnu Hibban sahih menurut Ibnu Hibban beliau muhaddis dan jauh lebih hebat daripada muhaddis akhir zaman. Biarpun ternyata menurut yang lainnya adalah tidak sahih. Jadi mengatakan hadis dhaif kemudian langsung dibuang itu adalah terlalu terburu-buru. Nah, ini ada orang di akhir zaman mengumpulkan hadis ini silsilah hadis dhaif, silsilah hadis sahih. Jadi kalau ada orang menemukan hadis ini dicek, hadis astagfirullahaladzim dhaif. Innalillah. Kemudian seandainya seorang ulama, padahal seandainya ulama hadis bersepakat kalau hadis itu dhaif, apakah serta-merta kita buang? Sementara belum tentu ini dhaif yang sesungguhnya. Sebab dhaif menurut hadis ini wasahhahu fulan. Orang lain muhaddis lain mentasahih. Dan dalam urusan mengikuti hadis kita boleh ngikut siapa saja karena apa? Kita bukan mujtahid dalam mentasahih hadis. Karena kita bukan mujtahid dalam mentasahih hadis, kita boleh taklid ikut. Kalau menurut imam ini adalah sahih, kita boleh mengikutinya kok. Bebas kita mengikutinya. Seperti dalam urusan fikih. Nah, ini permasalahan di akhir zaman ini orang-orang memilih. Sehingga para ulama tahu Imam Bukhari yang paling hebat pun tidak pernah beliau menyusun mengumpulkan hadis-hadis dhaif, tidak. Karena beliau tahu bahasanya bisa saja dhaif menurutku akan tapi sahih menurut yang lainnya. Maka Imam Bukhari hanya mengumpulkan ini hadis sahih menurut Imam Bukhari, yang lain ditinggal begitu saja. Nah, ini ada fitnah akhir zaman, buku hadis-hadis dhaif, hadis-hadis sahih, yang dhaif dhaif menurut fulan, langsung kalau sudah dhaif kayak ketemu hantu begitu. Ini bermasalah, nggak begitu. Ini tidak punya adab dengan ulama yang demikian ini. Kemudian Amirul Mukminin fil hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang seandainya hadis ini dhaif menurut kesepakatan ahli hadis, nggak ada yang mentasrih hadis dhaif. Bagaimana mengamalkan hadis dhaif itu? Ada hadis dhaif boleh diamalkan. Yang pertama adalah dhaifnya tidak parah sekali. Jadi dhaif sendiri ada martabatnya. Yang kedua adalah untuk fadhail amal, bukan untuk hujah-hujah hukum. Kemudian apa? Di saat mengamalkan hadis. Yang ketiga adalah harus ada dalil umum yang bisa merangkum makna hadis tersebut. Artinya tidak disandarkan kepada hadis ini, tapi dimasukkan kepada umum hadis yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah di saat mengamalkannya, kita tidak mengatakan bahasanya sandaranku adalah hadis ini. Tidak boleh kita mengatakan ini dari Nabi karena hadis ini, tapi karena yang lainnya. Ini adalah disebutkan oleh Ibnu Hajar. Jadi hadis dhaif itu sudah biasa dipakai. Makanya kita menemukan a'immah mendatangkan hadis dhaif, dan itu biasa. Akan tapi hadis dhaif yang mereka pahami adalah bukan dhaif yang memang diduga dusta perawinya sampai dia mengarah kepada maudhu', bukan. Maka fitnah besar yang dihadirkan di akhir zaman ini adalah jika ada orang memilah-milah hadis ini dhaif, seolah-olah kalau dhaif menurut orang ini langsung maudhu'. Bahaya sekali. Sementara sudah kita jelaskan tadi masalah mentad'if dan mentashih, ini kerjaan para ulama, dan antara alim dengan alim kadang ada perbedaan ijtihad di dalam mengatakan hadis ini sahih atau dhaif. Baik, seperti itulah. Semoga Allah menjaga kita untuk bisa sambung dengan ulama, tidak merendahkan, tidak sombong dengan ilmu yang kita dapat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari saudara Ujang dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya mengamalkan hadis dhaif? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pernah berkata, wa yajuzu, boleh, yajuju wa yustahabbu, bahkan disunahkan, kata Imam Nawawi, fil fadaili, dalam fadail, dalam keutamaan-keutamaan amal, wat targhibi wat tarhib. Targhib itu adalah memotivasi untuk melakukan amal, tarhib adalah memotivasi agar meninggalkan dosa. Ini sunnah, bahkan disunahkan, kata Imam Nawawi. Apa itu? Al-amalu bil hadits ad-dhaif ma lam yakun mawdu'an. Mengamalkan hadis-hadis dhaif selagi tidak maudhu'. Maudhu' itu hadis palsu terhadap Rasulullah. Jadi bukan hadis kemudian ada orang yang membuat-buat dan dinisbahkan kepada Rasulullah, itu maudhu'. Maudhu', mukhtalaq, masnu' itu sama istilahnya. Maka Imam Nawawi di sini mengatakan boleh hukumnya mengamalkan hadis dhaif selama itu adalah fadhailul amal, targhib, tarhib. Ada ulama menambahkan selama itulah manaqib.
manakib keistimewaan sebuah amal. Tapi Imam Nawawi juga menambahkan, adapun yang berkaitan dengan hukum halal haram, apalagi akidah, tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Itu harus yang sahih atau hasan, kecuali yang sifatnya adalah ihtiyat. Ihtiyat itu adalah jaga-jaga kehati-hatian. Contohnya ada jual beli, beberapa jual beli yang dimakruhkan, itu sandarannya hadis yang dhaif. Nah kalau seperti ini bagaimana? Boleh berjaga-jaga walaupun tidak wajib berjaga-jaga. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Makanya urusan halal haram itu hadisnya atau dalil-dalilnya harus betul-betul dalil yang kuat, hadis yang hasan atau hadis yang sahih, sahih atau hasan. Baik. Kemudian juga Al-Imam Sakhawi pernah menyebutkan bahwasanya sebuah riwayat. Imam Sakhawi menyebutkan sebuah riwayat yang artinya, yang riwayatnya adalah man balaghahu syai'un fihi fadilatun, barang siapa yang sampai kepadanya sesuatu yang di dalamnya ada fadilah, ada keutamaan minallah, dari Allah, wa akhadha bihi, kemudian diambil imanan, dengan mengimaninya, wa raja'a thawabihi, dan dengan berharap akan mendapatkan pahalanya, a'tahu Allahu dzalik, maka Allah akan memberikannya kepada orang tersebut pahalanya, maksudnya wa in lam yakun kadzalik, walaupun faktanya tidak seperti itu. Ini dalam hal hadis dhaif. Makanya ulama mengatakan kalau urusan yang dhaif adalah tasahalna, kita mudah, tidak syadid dalam pengamalan. Tapi kalau urusannya dengan halal haram, tasyaddadna, kita adalah ketat kalau urusan dengan halal haram. Dan ini juga sepakat, ini sesuai dengan manhajnya jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, manhaj ilmi dan manhaj amali. Manhaj ilmi itu apa? Tadi yang disebutkan itu pendapat-pendapat ulama yang manhaj ilmi, secara keilmuan begitu, secara kaidahnya seperti itu. Dan manhaj amali juga ternyata imam-imam ahli hadis juga dalam pengamalannya juga melakukan itu. Bahkan Al-Imam Bukhari radhiyallahu an rahimahullah, beliau ternyata dalam kitab adab mufradnya juga ada hadis dhaif, hanya digunakan untuk fadhail amal. Begitu pula Imam Tirmidzi, Abi Dawud, Ibnu Majah juga dalam kitab-kitab hadis beliau kalau urusan fadhail amal juga mendatangkan hadis-hadis yang dhaif. Jadi ini adalah sebuah kaidah, jumhur ulama mengatakan boleh selama itu berkaitan dengan yang namanya fadail, tidak berkaitan dengan akidah atau al-haram. Selain boleh, mereka juga mengamalkan, nggak hanya ngomong, tidak hanya ilmi tapi amali, juga mempraktikkan itu. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menukil ada 3 syarat mengamalkan hadis dhaif. Yang pertama, tidak hadis tersebut, yang dhaif tersebut tidak terlalu dhaif. Seperti diriwayatkan oleh orang yang bohong, artinya pembohong suka bohong, ini sudah nggak dianggap. Atau orang yang salah kalau ngomong, salah terus, ini nggak dianggap. Kemudian yang kedua, ada dasar inti hukumnya, ada dasar inti hukumnya. Jadi bukan asal hukum, tapi memang berkaitan lagi-lagi dengan fadail al-a'mal. Kemudian yang ketiga, tidak meyakini bahwasanya itu adalah dari Rasulullah, agar kita tidak menisbahkan sesuatu yang bukan dari Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, kalau urusan dengan hadis dhaif ada 3 madhab ulama di sini. Yang pertama, tidak boleh diamalkan sama sekali. Ini adalah madhab Ibnu Arabi Al-Maliki, tidak boleh diamalkan sama sekali. Kemudian yang kedua, boleh diamalkan selama tidak ada yang bertentangan dengan itu. Kemudian yang ketiga, inilah mazhab jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah, boleh dalam fadailul a'mal. Dan ini yang kita amalkan selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Hadis dhaif kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dhaif kata para ulama ahli hadis ada adab-adabnya. 1, jika menyampaikan hadis dhaif wajib menyebutkan status hadis itu. Hadis ini adalah dhaif, jangan sampai orang menyangka itu hadis kuat, hadis sahih, hadis hasan dan lainnya. Jadi harus sampaikan status hadis. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai landasan akidah. Dibangun di atasnya keyakinan, kepercayaan, nggak boleh. Yang ketiga, hadis dhaif juga tidak boleh dijadikan sebagai dalil dan hujjah dalam masalah usuluddin. Yang ketiga, masalah halal, haram, masalah besar dalam Islam, nggak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Yang keempat, hadis dhaif jika bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya. Jadi hadis ahad itu begini tingkatannya, ya. Ini hadis ahad, ada 3 tingkatan. Tingkatan paling tinggi disebut dengan sahih, tingkatan di pertengahan disebut dengan hasan, hadis hasan, tingkatan paling bawah disebut dengan dhaif. Ya, ini ketiga tingkatan ini tetap perkataan Nabi. Hanya status kuat lemahnya hadis itu
dilihat ada 3 tingkatan. Tingkatan tertinggi adalah sahih. Nah, kaum muslimin, adab yang keberapa tadi? Adab yang keempat, jika hadis dhaif dalam satu tema bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi darinya, di tema yang sama, hadis dhaif langsung diabaikan, tidak dianggap, tidak dilirik, tidak usah didengar lagi, bahkan tidak usah dipakai. Kenapa? Bertentangan dengan hadis yang lebih kuat daripadanya dalam satu tema yang sama. Ya, ini yang adab yang keempat. Adab yang kelima, hadis dhaif. Maaf ibu, saya agak terganggu bu. Ya, bisa fokus kepada saya. Ya, hadis dhaif hanya dipakai untuk urusan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal. Siapa melakukan ini pahalanya adalah ini, siapa yang mengamalkan ini pahalanya adalah ini, siapa yang melakukan ini nanti dosanya adalah ini, ancamannya nanti begini umpamanya ya. Maka kalau ada hadis dhaif bisa dipakai untuk itu. Adab yang keenam. Adab yang keenam menggunakan hadis dhaif adalah hadis dhaif ini dalam urusan ghaibiyat cukup sekedar tahu dan dengar, ya, tapi tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh dijadikan sebagai keyakinan, gitu ya. Dan hadis dhaif ini ibarat Allah tetap lebih diutamakan dari perkataan ulama manapun. Kenapa? Umpamanya ulama fulan berkata begini dalam satu masalah ya, lalu ulama ini berkata begini, ulama itu berkata begitu, ulama itu berkata begitu, dan di masalah yang sama. Sekarang ada hadis di masalah itu juga ternyata hadisnya dhaif. Rasulullah berkata begini, adabnya adalah wajib utamakan hadis dhaif ini karena dia perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adabnya. Maka maaf saya katakan, cukup tidak sopan bahkan kurang ajar orang yang berani membuang hadis dhaif. Ini hadis yang dhaif, buang. Ini nggak sopan pak. Bagaimanapun hadis dhaif itu tetap perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu untuk apa para ulama ahli hadis mengumpulkan hadis-hadis Nabi itu kepada sahih, hasan, dhaif? Kalau dhaif ini gunanya untuk dibuang, kan sama dengan mencampakkan perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang ketujuh, hadis dhaif dalam masalah ghaibiyat jika terjadi sesuai dengan apa yang digambarkan oleh hadis, jika terjadi dalam urusan ghaibiyat berita yang akan datang, hadis ini naik statusnya kepada sahih. Kalau terjadi sesuai dengan kenyataan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ingin penjelasan tentang bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadilatul amal. Sebetulnya seperti apa posisinya? Iya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Ulama ahlus sunnah itu beda pendapat mengenai hadis dhaif dan cara menentukan hadis dhaif. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menulis kitab banyak hal tentang itu, lalu menyimpulkan boleh beramal dengan hadis dhaif dengan syarat tidak meyakini itu benar-benar dari Nabi. Anggap saja itu amal ulama. Yang kedua, hadis dhaif itu dikuatkan oleh ayat atau hadis yang sahih atau hasan. Itu. Ini penting sekali. Dan yang ketiga, alla yakuna syadida dha'fin. Dhaifnya tidak parah, tidak sampai mungkar, matruk dan palsu. Untuk jenisnya tidak boleh untuk dua hal, akidah dan hukum halal haram, bukan hukum fikih, masalah hukum ibadat. Ini ada kekeliruan. Seorang ustadz di Bogor, dia nggak bisa membedakan hukum halal haram dengan hukum fikih ibadat. Akhirnya kunut itu, kunut kan hadisnya diperdebatkan. Imam Syafi'i mensahihkan, murid Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal mendhaifkan. Kata si orang ini tidak boleh ikut imam yang kunutnya di waktu subuh karena hadisnya dhaif. Beramal dengan hadis dhaif dalam hukum tidak boleh. Iya, bukan hukum fikih, tapi fikih ibadat, tapi hukum fikih halal dan haram. Bisa bedain? Ya. Oleh karena itu Syekh Zakaria Al-Kandahlawi menulis kitab namanya Fadailul Amal. Orang India ahli hadis itu bisa bahasa Arabnya jago. Beliau mensyarah kitab Al-Muwatta 1 jilid menjadi belasan jilid. Itu terakhir yang saya tahu, ulama yang paling luas menjelaskan hadis itu orang India yang sekarang pengikutnya disebut Jama'atut Tabligh. Orang taunya kan cuma khurus-khurus, orang nggak tahu kalau Maulana Zakaria ini ahli hadis, sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Dan beliau ketika nulis Fadilah Amal, itu di setiap hadis di bagian bawahnya biasanya ada penjelasan hadis ini dhaif oleh fulan, dengan sahih oleh fulan.
tapi bagian itu tidak diterjemahkan oleh penerjemahnya, gitu. Sehingga bagi yang tidak paham, mereka kemudian mengatakan hadis dhaif nih. Bapak salamakan Allah. Namun, apakah ulama salafus soleh meninggalkan hadis dhaif? Saya sampai kepada kesimpulan, ulama salafus soleh ittifaq, sepakat beramal dengan hadis dhaif. Beramal, bukan berhujjah. Bisa bedakan? Beramal bukan berhujjah. Berhujjah itu berargumen. Berargumen itu dalam akidah dan hukum halal haram. Siapa yang mengatakan itu? Kita lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari menulis kitab judulnya Al-Adab Al-Mufrad, kumpulan adab. Di situ ada hadis dhaif, hasan dan dhaif. Hasan, sahih, dhaif. Semuanya ada di situ. Sekelas Bukhari. Murid Imam Bukhari Tirmizi, di dalam Sunan Tirmizi itu banyak hadis dhaif. Di dalam Sunan Ibnu Majah itu ulama salafus saleh banyak hadis dhaif. Siapa lagi? Bahkan Imam Malik berhujjah dengan hadis dhaif, Imam Ahmad berhujjah dalam hadis dhaif. Meskipun ada riwayat dari Imam Ahmad, jika kami meriwayatkan dalam bab halal haram kami ketat, selain halal haram kami longgar. Imam Ahmad. Maka jangan salah, hadis mengenai tadi, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke Ramadan, itu hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengamalkannya, meskipun hadis itu menurut beliau dhaif. Berarti dia dhaifnya apa? Dhaif yang tidak terlalu dhaif, tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan halal haram. Maka ulama ahli fikih selalu berbeda dengan ulama ahli hadis dari dulu, Pak. Makanya kiai-kiai NU itu beda terus sama kiai Muhammadiyah atau ustadz-ustadz salafi, beda terus, susah dipertemukan. Satu, ulama NU itu faqih, ahli fikih, sedangkan selainnya lebih senang ngaji hadis. Kutub utara dan selatan, seharusnya mereka itu ngobrol bareng aja, diskusi gitu ya, muzakarah, bukan malah hujat-hujatan sebagian. Jadi bolehnya yang kita temukan bahwa ulama salafus saleh ittifaq, ijma, boleh beramal dengan hadis dhaif, tapi mereka berbeda pendapat bolehkah dijadikan hujjah atau tidak, gitu Pak. Ustaz, apa hadis dhaif seluruhnya tidak bisa dipakai? Ada sebagian ulama yang menggunakan hadis dhaif untuk memotivasi, tapi tetap disebutkan bahwa hadis ini dhaif. Apakah itu diperbolehkan? Hadis dhaif bukan semuanya tidak boleh dipakai. Ada yang boleh dipakai, tapi dengan syarat-syarat. Yang pertama, dhaifnya itu lemahnya bukan karena ada salah satu perawi pendusta atau tercoreng ya kehormatan agamanya. Ini nggak boleh nih kalau tercoreng kehormatan. Jadi kalau dia pernah dusta, dia memang dasarnya pendusta, pengarang-ngarang hadis, ini sudah jelas nggak boleh. Sama halnya kalau ada orang lemah hadis, ada namanya ikhtalata fi akhir umrihi. Jadi dia waktu masih muda kuat hafalannya, tapi setelah dia tua hafalannya melemah. Nah, hadis-hadis yang dia karena hafalannya melemah, kadang-kadang dibolak-balikan sama dia beberapa lafaz hadis di masa tuanya. Makanya dalam ilmu hadis dikatakan ikhtalata fi akhir umri, dia sudah bercampur baur di akhir hidupnya, gitu kan? Nah, orang seperti ini hadis-hadis yang masih kuat hafalannya diterima, yang lemah dia sudah melemah hadisnya jadi lemah, gitu kan? Nah, kalau yang seperti ini hanya diambil yang sahih, yang pernah waktu dia masih kuat saja. Kalau ada pendusta nggak boleh terima sama sekali. Kalau orang bercampur baur di akhir hidupnya, maka yang akhir hidupnya juga tidak boleh diambil, tapi yang awal-awal waktu masih kuat hafalannya diterima. Ini kemudian yang kedua, hadis itu ya, ini kalau disilakan yang pertama tadi tidak terlalu lemah, ya kita tidak ada pendusta ya. Yang kedua, hadis lemah itu tidak bertolak belakang dengan hadis yang lebih kuat. Jadi jangan sampai ada hadis lemah menyebutkan misalnya sholatlah sekian rakaat. Ada hadis yang hasan atau hadis sahih yang lebih kuat mengatakan jumlah rakaatnya berbeda. Maka berarti hadis dhaif ditinggalkan karena ada hadis yang lebih kuat yang bertolak belakang dengan dia. Gitu kan? Jadi kalau dua hal ini insya Allah ada, maksudnya di sini dia tidak terlalu lemah, dia juga tidak bertolak belakang dengan ya, hadis-hadis yang lebih kuat. Ada sebagian ulama hadis tambahkan dengan dia masuk di fadhail amal saja. Dia cuma masuk di amal-amal sunnah, hadis-hadis motivasi, maka itu dibolehkan insya Allah.